dalam rangka pendampingan individu calon guru penggerak, di mana salah satu guru kita itu calon guru penggerak ini di sana. Tetapi untuk sesi ini pendampingan individunya itu berkaitan dengan kita semua. Marilah sama-sama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga informasi terbaru atau ilmu-ilmu baru yang nanti disaringkan oleh rekan-rekan kita itu bisa kita terima dengan baik. Selawat beriring salam marilah selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, Ibu Suzana ini adalah calon guru penggerak angkatan ke-8, di mana beliau masih dalam proses pendampingan, sehingga nanti selama 6 bulan sama kemarin itu ya pendampingan, baru nanti resmi menjadi guru penggerak. Pendamping beliau itu adalah Bu Yunita Hamsari. Apapun nanti yang disampaikan oleh Bu Yunita Hamsari tolong didengarkan, dianalisa, diterima, ya, sehingga informasi itu bisa menyerap ke dalam pemikiran kita dan bisa kita implementasikan di sekolah kita. Mudah-mudahan ini berdampak positif bagi kita semuanya. Jadi pada hari ini pendampingan individunya yaitu penyelarasan visi dan prakarsa perubahan. Nanti apa yang disampaikan oleh Ibu Yunita Hamsari, mari kita ikuti sama-sama, ya. Makanya saya persilakan ya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 3 Sekayu, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu tenaga pendidik dan pendidikan SMA Negeri 3 Sekayu. Mohon izin Ibu, hari ini dilaksanakan pendampingan individu kedua dari program pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Musi Banyuasin. Sebenarnya ada 4 fokus pendampingan individu kedua ini. Fokus pertama itu adalah refleksi pembelajaran daring, kemudian refleksi perubahan diri dan CGP, kemudian pembentukan praktisi atau komunitas di sekolah yang tadi sudah kami diskusikan. Kedua, fokus yang keempat ini kebetulan adalah mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Untuk fokus yang keempat ini Bapak Ibu semua, memang dari dimoderasinya itu yang terlibat adalah kepala sekolah, seluruh warga sekolah, tenaga pendidik dan pendidikan. Jadi terima kasih Ibu sudah memfasilitasi kegiatan pendampingan individu yang kedua ini, dan saya juga mengapresiasi Bapak Ibu semua yang hadir dalam acara diskusi bersama sebenarnya Bapak Ibu. Jadi untuk fokus yang keempat ini kita bersama-sama mendiskusikan impian atau cita-cita Bapak Ibu semua mengenai atau tentang murid di masa yang akan datang. Ini tujuan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan itu ingin mengetahui mimpi atau visi dari warga sekolah mengenai murid di masa yang akan datang, dan kita selaraskan dengan visi yang sudah ada. Itu Bapak Ibu. Nah, di moderasinya juga yang akan memandu diskusi kita hari ini adalah CGP yang bersangkutan Bu, karena masih dalam proses pembelajaran dan penilaian. Jadi CGP akan memandu proses diskusi, bukan dalam bentuk paparan presentasi, tetapi murni diskusi kegiatannya. Mulai dari alurnya nanti di sana akan memandu Bapak Ibu untuk mengisi kalimat penumpang, kalimat yang masih terputus, yang masih kosong. Nah, nanti Bapak Ibu lengkapi, yang harus dilengkapi. Itu kalimat penumpangnya berhubungan dengan cita-cita, dengan impian Bapak Ibu
impian Bapak Ibu di SMA Negeri 3 SKM itu seperti ini. Kemudian nanti diselaraskan dengan visi yang ada. Apakah sudah selaras, ataukah ada yang perlu ditambahkan atau tidak, atau masih seperti yang lama itu yang diselaraskan. Dilihat kembali, membuat prakarsa perubahan, apa yang harus kita lakukan, perubahan apa yang akan dilakukan oleh warga sekolah dalam mencapai visi atau mimpi yang ada tadi, yang sudah terbentuk tadi. Seperti itu Bapak Ibu alur diskusinya. Karena ini, walaupun ini masih proses belajar CGP, tapi saya yakin Ibu Suzana sudah terbiasa dengan kegiatan seperti ini, memimpin diskusi dan sejenisnya. Jadi kami mohonkan kepada Bapak Ibu semua, nanti misalnya Ibu Suzana minta Ibu mengisi, Bapak Ibu mengisi kalimat penumpang, mungkin dapat secara aktif nanti untuk ikut serta dalam proses diskusi ini saja Bu, sebagai pengantar awal dari sesi diskusi kita hari ini. Saya serahkan kepada Ibu Suzana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir untuk kegiatan kita pada pertemuan ini, yaitu dalam rangka kegiatan pendampingan individual. Saya sebagai calon peserta yang didampingi oleh pengajar terakhir, yaitu Ibu Neta Ansari, di mana pada kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu tentang penyelarasan visi dan prakarsa perubahan. Sebelum kegiatan ini, kami para calon guru penggerak itu pada kegiatan online-nya di belajar mengenai visi guru penggerak. Di kegiatan itu kami sebagai guru penggerak itu diminta untuk menyampaikan imaji kami tentang murid kami di masa yang akan datang itu. Imajinya itu seperti apa? Pertama-tama kami juga diminta untuk mengisi kalimat-kalimat penumpang yang harus kami isi mengenai cita-cita kami sebagai guru untuk murid ke depannya. Jadi waktu itu kalimat-kalimat penumpang yang disodorkan kepada kami ada 6. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang seperti apa. Kemudian, saya percaya bahwa murid itu apa. Ada 6. Nah, dari sini kami dituntut untuk mengisi kalimat penumpang. Nah, saya sebagai guru itu bercita-cita menuliskan cita-cita saya ke dalam kalimat-kalimat penumpang ini. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang berkembang sesuai karakternya masing-masing dan senantiasa memiliki profil belajar Pancasila. Karena pada tujuan pendidikan sekarang itu peserta didik memang dituntut untuk memiliki profil belajar Pancasila. Kemudian yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah subjek dalam proses pembelajaran. Setiap siswa itu punya karakteristik unik mereka masing-masing. Kemudian di sekolah kita terutama itu mengutamakan pendidikan karakter tentunya. Walaupun mengutamakan pendidikan karakter, tentunya kita tidak boleh mengesampingkan pengetahuan yang didapat oleh anak. Kemudian murid di sekolah saya sadar betul bahwa sekolah itu merupakan salah satu tempat yang menyenangkan. Dengan berpikir mereka sekolah itu tempat menyenangkan, maka akan merupakan salah satu tempat yang baik bagi mereka untuk melakukan belajar di sekolah, baik itu secara mandiri maupun secara kelompok. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Bahwa guru saya dan guru akan menjadi fasilitator yang baik bagi anak-anak murid. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya yakin bahwa dalam pembelajaran kita harus melakukan pembelajaran yang berpihak
dilakukan dengan sesuatu yang menyenangkan dengan memperhatikan kebenaran. Nah, dari cita-cita tersebut, impian kami sebagai guru penggerak, maka kami diminta untuk menyimpulkan untuk membuat visi kami sebagai guru. Jadi di situ saya membuat visi saya sebagai guru, mewujudkan peserta didik yang unggul, berkarakter dan berakhlak mulia. Nah, untuk mencapai visi saya tersebut, itu ada yang namanya prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan ini adalah sesuatu yang kita lakukan supaya kita bisa mencapai visi yang kita buat tadi. Nah, prakarsa perubahan yang saya lakukan di situ adalah bagaimana meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran kelas. Itu sekedar gambaran visi saya sebagai guru penggerak yang akan saya lakukan. Nah, pada hari ini kita akan menyelaraskan cita-cita Bapak Ibu, cita-cita warga sekolah, apa yang Bapak Ibu cita-citakan mengenai murid-murid Bapak Ibu. Jadi dari cita-cita itu nanti kita simpulkan, nanti kita selaraskan dengan visi misi yang sudah ada di sekolah kita selama ini. Apakah masih sesuai ataukah ada yang belum ditambahkan dari cita-cita yang Bapak Ibu untuk murid tadi. Sebelum penyelarasan visi misi, di sini ada kalimat-kalimat berupa yang harus Bapak Ibu isi, yang menggambarkan kira-kira cita-cita Bapak Ibu terhadap murid-murid kita di masa yang akan datang itu seperti apa. Yang pertama, kita memikirkan murid yang seperti apa, misalnya Bapak Ibu nanti tuliskan, nanti ada sticky note yang akan dibagikan. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Yang ketiga, di sekolah kita makan apa. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa. Kemudian yang ketiga, yang kelima, kita warga sekolah ini yakin betul apa. Kemudian yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa. Nanti kita akan mengisi kalimat-kalimat umpan ini. Silakan Bapak Ibu imajinasikan kira-kira mimpikan murid-murid di masa depan itu yang Bapak Ibu inginkan itu seperti apa. Jadi setelah menulis kalimat umpan, masing-masing Bapak Ibu akan menceritakan apa yang Bapak Ibu tulis. Ya, biar semua kita yang ada di ruangan ini tahu cita-cita Bapak Ibu itu seperti apa. Untuk kalimat umpan yang pertama itu kalimat umpannya kita memimpikan murid yang. Pak Prian, silakan kira-kira yang pertama Pak Prian memimpikan muridnya apa? Yang selalu memiliki wawasan yang luas berakhlak mulia. Oke, Pak Prian memimpikan peserta didiknya yang berwawasan luas dan berakhlak mulia. Desi, yang nomor 1. Baiklah, terima kasih. Saya sebagai guru memikirkan murid yang memiliki karakter yang kuat, yang nantinya akan menghasilkan murid yang memiliki pendidikan yang teguh dan bakat yang terasah untuk berguna utamanya di kemudian hari. Untuk kata rupal yang pertama, kita memimpikan murid yang memimpikan murid yang antusias hadir ke sekolah dan antusias belajar. Jadi memimpikan murid yang antusias datang ke sekolah dan antusias belajar. Ya. Lagi ini itu khusus pecahan boleh.
guru agama, ketiga saya memimpikan murid yang memiliki akhlak mulia. Kedua, murid yang memiliki catatan dalam mengontrol pendidikannya. Terima kasih. Akhlak mulia. Ya, Siska, boleh. Saya sendiri memimpikan murid yang memiliki etika sopan santun selain dari hanya memiliki karakter saja. Yang penting hanyalah sopan dan santun. Apabila siswa itu sopan dan santun, otomatis karakter diri mereka akan terbentuk. Terima kasih. Ibu Ala, dari ini, dari lagi. Saya memimpikan murid yang disiplin memperhatikan kebersihan diri dan berbudi kesehatannya. Khusus di berbagai bidang kebersihan diri dan sekitarnya. Oke, baik. Saya memberikan murid yang ramah baik, santun, hormati dan menghargai guru, takap terhadap materi yang sudah diajarkan, dan mengerjakan jadi takap terhadap semua tugas yang diberikan, memiliki sopan santun kepada guru. Jadi hampir rata-rata setiap kita sebagai guru memimpikan yang paling utama itu sepertinya tentang akhlak. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah Ibu Mara. Kita percaya bahwa murid adalah memiliki potensi dan keahlian di bidangnya masing-masing. Kita muridnya semua. Pintar di bidangnya masing-masing. Yana. Ini karakteristik masing-masing dan mempunyai cita-cita di setiap siswa itu mempunyai cita-cita yang tidak diimpikan, hanya saja kurang dukungan dari orang tua. Jadi peserta didik memiliki cita masing-masing, memiliki tadi potensi masing-masing dan cita masing-masing. Sederhana. Menurut saya, kita percaya bahwa murid adalah memiliki kemampuan masing-masing dengan karakter yang dimiliki secara unik sehingga perlu dikembangkan. Yang nomor 2, di pendapat saya, kita percaya bahwa murid adalah mempunyai peluang dan kesempatan yang sama untuk berkembang dan perlu dimanusiakan. Jadi setiap murid itu punya peluang yang sama dan perlu untuk dikembangkan, dimanusiakan. Mardiani, mungkin ada yang berbeda dari kawan yang lain. Kita percaya bahwa murid adalah mempunyai potensi dalam mengembangkan kapasitas dalam kemampuan mereka. Jadi pada dasarnya hampir sama, memiliki potensi karakteristik masing-masing yang mesti kita kembangkan, dan kita masing-masing sudah punya peluang dan harus kita manusiakan. Kemudian yang ketiga di sekolah kita mengutamakan apa? Ibu Destina, Andila. Sekolah kita mengutamakan pelayanan pembelajaran yang sesuai dengan pelayanan pembelajaran yang sesuai dengan siswa. Sekolah kita mengutamakan untuk kedisiplinan dan sopan santun masyarakat. Jadi mengutamakan kedisiplinan. Kemudian Ibu Minta yang nomor 4. Di sekolah kita ada bahwa kalau menurut saya kata saya eksak sih ini karena murid itu memiliki bahwa pendidikan itu penting untuk kehidupan. Jadi penting murid di sekolah kita saya apa? Pendidikan ini penting untuk Pak Uzairin nomor 4 Pak. Mereka
orang yang serius. Pak Johan boleh. Untuk yang poin keempat itu pengamatan saya, murid di sekolah kita menjadi bahwa pembelajaran yang penuh dengan toleransi adalah haknya. Pembelajaran yang penuh toleransi adalah haknya. Ya, memanusiakan. Ya. Murid yang menolak murid di sekolah kita, saya betul bahwa di sekolah kita memiliki tata tertib yang harus ditaati, tetapi masih banyak sekali peserta didik kita yang melanggar, terutama anak-anak yang sering membolos di jam-jam sholat dan jam-jam istirahat keluar dari kelas. muridnya sadar bahwa memang ada tertib, tetapi masih ada murid-murid yang melanggar, ya, terutama jam-jam sholat, jam istirahat, masih ada yang tidak mematuhi tata tertib. Kemudian yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk mencintai kami putri kalian. Kita warga di sekolah ini yakin bahwa dapat menuntun dan membimbing peserta didik agar dapat mengembangkan potensi dan bakatnya masing-masing. Nah, kita dan warga sekolah ini yakin untuk menuntun. Nah, masuk ini filosofi Hadari Utara. Menuntun peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dan bakatnya masing-masing. Ibu sini? Kita warga di sekolah ini percaya bahwa potensi dan kemampuan serta hal yang sama dalam pendidikan. Yakin untuk apa? Kita warga di sekolah ini yakin Untuk peserta didik menjadi pribadi yang berkarakter dan berkompetensi untuk menjadi membimbing, membina peserta didik sesuai karakter untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang keenam, kita yang warga sekolah ini paham bahwa Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa semua kesulitan dan kendala bisa diatasi secara bersama-sama. kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tiap kesulitan yang kita temui di sekolah bisa kita selesaikan secara bersama-sama. kita dari warga sekolah ini paham bahwa untuk membuat sekolah ini jadi lebih baik, semua warga yang ada di sekolah ini harus mengatur peran di dalamnya. Intinya ya, jadi setiap warga sekolah untuk menjadikan sekolah ini lebih baik itu pun saling bekerja sama dan memiliki perannya masing-masing untuk memajukan sekolah. Satu lagi, siapa yang Ibu Rizka? Kita di sekolah paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi. Tugas kita adalah mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Menuntun pembimbing peserta didik untuk mengoptimalkan potensi dan karakteristik mereka masing-masing. Itu artinya Dari warga di sekolah ini paham kolaborasi atau kerjasama dapat mencapai tujuan atau harapan dan cita-cita. jadi dengan cara berkolaborasi di warga sekolah ini paham bahwa kita harus berkolaborasi agar apa yang kita impikan, apa yang menjadi tujuan kita bisa tercapai. Terima
kasih Bapak Ibu, ini post-itnya boleh ditempel ke depan. Kalau ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baiklah Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah menceritakan, mengungkapkan cita-cita Bapak Ibu terhadap murid-murid di masa yang akan datang. Nah, dari cita-cita yang Bapak Ibu sebutkan tadi, Bapak Ibu ceritakan tadi, kira-kira sudah selaraskah dengan isi sekolah kita yang sudah kita jalankan selama ini? Ini di depan sudah saya tampilkan isi SMA Negeri 3. Mungkin Bapak Ibu semua ingat, pasti ingat ya. Isi sekolah menuju sekolah trendy, terdepan, religius, efektif, normatif, disiplin, inovatif, yang sehat serta berwawasan lingkungan. Nyambung. Mana yang nyambung? Disiplin dan bebas. Religius, memahami dunia. Inovatif. Kemudian yang kalimat penumpang terakhir masuk belum? Semua warga sekolah sadar untuk bekerja sama ada yang belum termasuk di visi SMA kita? Oh itu, jadi masuk ke bagian mimpi. Jadi mimpi-mimpi Bapak Ibu itu sudah termasuk, sudah selaras dengan visi-misi SMA Negeri 3. Nah, dari visi-misi tersebut, tentunya setiap warga sekolah itu harus memperlihatkan perilaku dan sikap yang mencerminkan visi tersebut. Ya, visi tersebut baik oleh siswa, kemudian oleh guru, kemudian kepala sekolah, kemudian oleh orang tua. Jadi menurut Bapak Ibu, sikap murid yang harus ada yang mencerminkan visi yang sudah tadi itu seperti apa? Visi SMA Negeri 3. Murid yang pertama harus disiplin, kemudian berakhlak, ya, akhlak baik, ya, berkarakter, murid yang memiliki karakter, religius, ya, berakhlak mulia, kreatif, kreatif tadi ya. Kemudian kira-kira sikap dan perilaku guru yang mencerminkan visi tadi apa? Disiplin, hadir tepat waktu, ya. Terus kreatif, inovatif, apa lagi? Ketika terhadap murid ramah terhadap murid. Kalau religius tadi memberi keteladanan. Contoh, ikut sholat gitu. Selanjutnya, sikap dan perilaku kepala sekolah yang mencerminkan visi tersebut. Kira apa? Mengayomi, ya dah. Mengayomi semua warga sekolah. Kemudian memfasilitasi, ya. Memotivasi. Kemudian sikap dan perilaku orang tua. Kira-kira yang mencerminkan visi itu sebaiknya orang tua itu seperti apa? Seperti apa? Oh, kerjasama, ya. Bekerja sama dengan pihak sekolah, baik, mendukung,
proses belajarnya. Dari mimpi-mimpi tadi sudah kita selaraskan dengan visi misi SMA Negeri 3. Berapa semua tadi ada religiusnya ada, kemudian karakter di situ ada, normatif, kemudian ada inovatif, disiplin, sudah ada sehat dan berwawasan lingkungan. Nah, untuk mencapai visi tersebut itu ada yang namanya prakarsa perubahan atau kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mencapai visi tersebut. Menurut Bapak Ibu, kira-kira prakarsa perubahan yang dapat kita lakukan secara bersama untuk mewujudkan visi sekolah kita itu apa? Seperti contoh yang saya tadi sebagai guru, saya akan mengingatkan aktifan peserta didik saya dalam proses pembelajaran. Nah, untuk meningkatkan keaktifan proses pendidikan, proses pembelajaran di kelas, itu tentu gurunya harus inovatif, harus bisa menggunakan berbagai metode, media dan sebagainya. Jadi bisa salah satu visi sekolah itu masuk guru-gurunya masuk ke kategori inovatif bisa. Kalau menurut Bapak Ibu, prakarsa perubahan apa yang bisa mendukung, bisa kita lakukan untuk mencerminkan visi dan misi kita tadi? Apakah kita menumbuhkan karakter akhlak mulia atau mau meningkatkan kedisiplinan dengan cara apa? Kegiatan. Kalau menumbuhkan misalnya karakter peserta didik yang berakhlak mulia, sebenarnya itu sudah kita lakukan. Ya, sudah kita lakukan, program sekolah kita sudah menuju sana. Ya, ada sholat duha, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian ada pengajian, kemudian yasin yang bersama, kemudian apa lagi? Yang normatif tadi, sopan santun, 8S, ya bisa. Menumbuhkan rasa kepercayaan diri siswa rasa percaya diri peserta didik melalui kegiatan pentas seni. Untuk prakarsa perubahan itu sebaiknya kita lihat aspek kelebihan sekolah. Jangan bahwa ketika sekolah lagi belajar apa akan meningkatkan mungkin salah satunya prakarsa perubahan untuk meningkatkan aktivitas peserta didik dalam proses belajar kelas dengan adanya kultur merdeka, yaitu adanya kegiatan proyek. Itu salah satu upaya untuk meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa, karena masing-masing siswa tadi ada bakat, ya bakat masing-masing yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Itu salah satu prakarsanya. Jadi prakarsa perubahannya tadi meningkatkan keaktifan peserta didik dengan melalui kegiatan P5. Jadi, masuk situ ya. Jadi visi misi yang dia di situ kalau lewat proyek ya, inovatifnya masuk. Karakter profil pelajar Pancasila yang di sana masuk. Sesuai dengan salah satu visi yang mau kita capai ke depannya. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Apakah prakarsa perubahannya sudah pas? Kira-kira meningkatkan keaktifan peserta didik melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan? Jadi salah satunya yaitu prakarsa perubahan yang akan kita lakukan untuk mewujudkan visi SMA Negeri 3 Sekayu, yaitu meningkatkan keaktifan peserta didik melalui kegiatan
proyek pembuatan profil pelajar mahasiswa. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Kita sudah berdiskusi menyelarakan visi dan misi SMA Negeri 13 Kayu menyesuaikan dengan cita-cita Bapak Ibu untuk murid-murid kita ke depannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa cita-cita yang Ibu harapkan, Bapak Ibu harapkan untuk murid-murid kita ke depan itu sudah selaras dengan apa yang menjadi visi misi SMA Negeri 13 Kayu selama ini. Nah, untuk mencapai visi dan misi tersebut, salah satu prakarsa perubahan yang dapat kita lakukan yaitu dengan meningkatkan keaktifan murid melalui kegiatan proyek pembuatan profil pelajar. Mungkin itu saja diskusi kita pada kali ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Dina. Terima kasih Bu Suzana. Mungkin kita berikan apresiasi terlebih dahulu kepada Bu Suzana yang telah sukses memimpin diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan di SMA Negeri 3 Kayu. Baik Bapak Ibu, sedikit sekali jika saya simpulkan dari hasil diskusi tadi, dari impian Bapak Ibu semua dengan visi sekolah yang sudah ada sekarang itu sudah bersesuaian dan sudah selaras. Tadi dibuktikan tidak ada yang interupsi atau yang ingin menambahkan visi sekolah yang ada. Jadi berarti disimpulkan bahwa visi yang ada sekarang itu sudah bersesuaian dengan impian dan cita-cita Bapak Ibu semua. Kemudian yang paling penting sebenarnya dari kegiatan ini Bapak Ibu semua harus memahami bahwa visi sekolah itu bukan hanya tanggung jawab dari manajemen sekolah. Jadi untuk mencapai visi sekolah itu tidak hanya tanggung jawab dari manajemen sekolah. Semua warga sekolah itu ikut serta seperti yang tadi diutarakan oleh Ibu Vivi, kepala sekolah, bahwa berkolaborasi bersama sesuai dengan peran kita masing-masing. Makanya hari ini prosesnya itu Bapak Ibu semua seluruh warga sekolah itu diundang. Jadi semuanya itu didengarkan mimpinya, cita-citanya itu didengarkan, kemudian dijadikan satu visi, itulah visi SMA Negeri 13 Kayu. Jadi selepas dari ini mungkin tidak ada lagi guru atau warga sekolah yang tidak tahu dengan visi SMA Negeri 13 Kayu. Seperti itu Bapak Ibu tujuan utamanya dari kegiatan ini. Kemudian khususnya kepada Ibu Suzana, luar biasa hari ini sudah memfasilitasi kegiatan diskusi dengan baik. Terima kasih Ibu Suzana atas fasilitasi yang sudah diberikan. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf jika dalam rangkaian acara ini ada kata-kata saya atau perilaku saya yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang responsif, yang aktif dalam sesi diskusi hari ini. Kepada Ibu Kepala Sekolah juga saya ucapkan terima kasih atas fasilitasinya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.